ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Terima kasih kita haturkan kepada Miss Devi yang sudah membacakan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga mendapatkan limpahan pahala untuk yang membaca dan kita yang mendengar dan menyimaknya. Bapak, Ibu, dan anak-anakku semua, acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan kali ini akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Pada Ibu Dwi Listianingsih, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Pada yang kami hormati Ibu narasumber, Ibu Ratna Sifa, Magister Psikologi, Bapak Ibu guru karyawan SD Muhammadiyah Prambanan yang kami banggakan, Bapak Ibu orang tua wali murid SD Muhammadiyah Prambanan
yang kami banggakan dan juga anak-anak semua yang mungkin mengikuti kegiatan ini yang sangat kami banggakan juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita diberikan nikmat, beribu-ribu nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa mengikuti acara rutin kita yang pada kali ini di masa ini adalah dengan virtual. Walaupun yang sebelumnya dengan bertatap muka, tapi tidak menghambat semuanya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini di acara yang sangat luar biasa dan semoga mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala, kami ingin menyampaikan beberapa hal informasi terkait dengan agenda dan kegiatan sekolah untuk kita bersama. Yang pertama, agenda yang paling dekat untuk anak-anak kita adalah penilaian tengah semester yang insya Allah akan kita mulai besok pagi. Pada kesempatan ini, agenda dalam kalender akademik tetap berjalan seperti biasa, meskipun di kondisi pandemi COVID ini. Namun, kegiatan ini, kegiatan pembelajaran dan jadwal akademik seperti yang ada di kalender pendidikan, harus tetap kita patuhi, Bapak Ibu, terkait dengan pelaksanaan kualitas pembelajaran yang ada di sekolah kita. PTS besok pagi akan kita mulai, kami mohonkan Bapak Ibu untuk pendampingan anak-anak di rumah, yang mana materi-materi mungkin sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru selama pembelajaran PJJ ini. Tentu saja kami berharap hasil nantinya akan mencapai hasil yang optimal dengan kondisi yang seperti ini, tetap kualitas kita jaga. Kemudian yang kedua, informasi terkait dengan hal lain adalah adanya PAT nantinya di bulan Desember. Kemudian tetap ada, sementara ini ada informasi terkait untuk ujian kelas 6. Nah, dengan adanya kegiatan yang seperti itu, dengan disesuaikan dengan kondisi yang seperti ini, Bapak Ibu, kita harus tetap bersemangat. Sesuai dengan kegiatan pagi hari ini yang mengambil tema tetap semangat belajar di masa pandemi COVID-19 ini. Tentu saja kami mengharapkan Bapak Ibu tetap semangat semuanya, sehat semuanya. Karena apa? Dengan Bapak Ibu bersemangat, tentu saja anak-anak pun juga ikut bersemangat. Dan tentu saja semua ini adalah tidak lupa dari dukungan kita bersama, kerjasama, kolaborasi, dan motivasi kita bersama antara sekolah, Bapak Ibu, wali murid, dan juga anak-anak semua. Kemudian terkait dengan hal-hal yang sudah kita lakukan, saat ini di bulan September ini, kita mulai dengan blended, artinya dengan gabungan antara daring dan luring. Jadi mulai minggu kemarin Bapak Ibu sudah mulai mengambil soal luring di sekolah, di mana pada saat pengambilan itu yang mengambil adalah orang tua. Kemudian 1 minggu berikutnya dikembalikan lagi dan pengambilan untuk tugas berikutnya. Namun untuk kegiatan daring tetap kita laksanakan dengan jadwal yang sudah kita buat seperti biasanya. Harapannya apa Bapak Ibu? Dengan kegiatan yang kita laksanakan, kita rencanakan menu pembelajaran tersebut, membuat kita semua tetap menjaga kualitas pendidikan terkhususnya di SD Muhammadiyah Prambanan dan pada umumnya, sehingga dengan adanya COVID ini tidak mengurangi hasil output dari kegiatan pembelajaran yang kita lakukan bersama-sama. Tujuannya adalah untuk menjadikan anak kita menjadi generasi Muhammadiyah yang Islami, cerdas, dan berbudaya sesuai dengan tujuan visi misi SD Muhammadiyah Prambanan. Kemudian Bapak Ibu, kegiatan yang sudah kita laksanakan, monggo untuk tetap bisa
kita ikuti bersama-sama, kita membutuhkan kerjasama yang memang butuh energi, menyita waktu juga, tapi insya Allah akan membawa kebaikan dan barokah untuk kita semuanya. Penilaian yang selama ini kita sampaikan Bapak Ibu terkait dengan harus setor dan sebagainya, itu adalah memang menjadi tugas bersama-sama kita. Karena apa? Bapak Ibu di sekolah tidak mungkin untuk mengambil nilai di rumah. Jadi kami mohonkan bantuan Bapak Ibu untuk bisa memantau untuk pengerjaan tugas dari anak-anak semua. Bukan untuk menakut-nakuti pada anak-anak, tetapi memang itu adalah menjadi bagian dari sebuah pembelajaran, yakni adalah evaluasi. Namun semua itu yang kita lakukan, yang kita rencanakan dan kita jadwalkan sesuai menu pembelajaran kita sampaikan, tidak menjadi kaku Bapak Ibu. Artinya kita bisa menerima jikalau ada Bapak Ibu wali murid yang mengalami kendala di dalam hal pembelajaran PJJ ini dan di dalam pembelajaran daring. Monggo, kami sangat menerima sekali, sangat senang sekali jikalau Bapak Ibu menyampaikan kepada kami apa yang menjadi kendala dan nanti akan kita diskusikan bersama dan akan menjadi sebuah solusi yang terbaik untuk kita bersama. Karena apa? Di masa pandemi ini memang SD Muhammadiyah Prambanan sesuai dengan dasar surat edaran baik dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta maupun dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman bahwa kami tidak akan belum berani untuk melakukan kegiatan tatap muka, baik di sekolah maupun di rumah, ataupun mengundang siswa ke sekolah dengan apapun caranya, karena memang kami mempunyai dasar hukum tersebut, dan juga kami sangat menjaga untuk tetap anak-anak dan juga orang tua dan keluarga, kemudian Bapak Ibu guru karyawan SD Muhammadiyah Prambanan tetap terjaga kesehatan. Nah, itu yang menjadi doa kita bersama, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dalam kondisi seperti ini, nggih Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu ketika ada sesuatu hal yang mungkin belum pas, monggo segera saja disampaikan kepada kami, pada wali kelas atau Bapak Ibu guru karyawan ataupun kepada kami langsung terkait dengan kendala-kendala ataupun terkait dengan berita-berita informasi yang mungkin belum tentu kebenarannya. Karena apa? Jika hal itu disampaikan tidak secara langsung kepada kami, sangat dikhawatirkan nanti akan mendapatkan informasi yang tidak pas yang nantinya akan membuat kita bingung semuanya dan pada akhirnya tidak membuat baik nggih untuk kegiatan pembelajaran ini. Bapak Ibu, kami pesankan sekali lagi kerjasama kita adalah menjadi hal yang utama. Oleh karena itu di masa pandemi seperti ini kita harus bergandengan erat, bergandengan tangan erat, saling berkomunikasi dan apapun nanti namanya kita tetap harus bersama-sama untuk saling mendukung untuk kemajuan putra-putri kita bersama. Terkait dengan hal tersebut, kami harapkan Bapak Ibu tetap semangat sesuai dengan tema hari ini, tetap semangat belajar di era pandemi. Dan mungkin itu yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu terkait dengan pembelajaran, agenda sekolah dan sebagainya. Sekali lagi kami sangat berharap banyak masukan kepada kami, terutama untuk terkait dengan pembelajaran yang sudah ada, dan kemudian yang nantinya akan kita lakukan bersama, bagaimana evaluasi akan kita lakukan bersama-sama. Terima kasih Bapak Ibu, tetap semangat dan salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita aturkan terima kasih pada Miss Dwi Listianingsih yang sudah menyampaikan sambutan sekaligus informasi terkait dengan agenda sekolah yang terdekat ataupun memompa semangat anak-anakku, juga semangat orang tua untuk tetap bersemangat dalam belajar di masa pandemi seperti saat ini.
Bapak Ibu serta anak-anakku yang Pak Guru banggakan, acara selanjutnya adalah acara inti. Terlebih dahulu akan kita sapa Ibu Ratna Siva, Magister Psikologi. Selamat pagi Ibu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mumun. Suara Bu Ratna masih terdengar kecil. Oh iya, saya harus deket ini ya. Dengar enggak sekarang? Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Ratna Siva. Alhamdulillah, Pak Mumun. Iya, sudah Mbak Huti ya sekarang. Selamat atas kehadiran cucunya. Loh, kan cucunya Pak Mumun juga itu. Karena Pak Mumun kan. Ya, Bu, terima kasih atas kesediaan Ibu pada pagi hari ini untuk menemani kami. Aktivitas Akademika SD Muhammadiyah Prambanan, baik itu Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua, dan anak-anakku sekalian terkait dengan pembelajaran kita di saat pandemi seperti ini. Kami mohon banyak masukan, banyak informasi, mengingat ternyata meskipun kita belajarnya dengan cara seperti ini, semua fase penilaian tetap harus dilaksanakan, baik itu penilaian harian, penilaian tengah semester, dan seterusnya. Bahkan besok pagi Bu Ratna Siva, anak-anak kami itu akan melaksanakan PTS atau penilaian tengah semester. Jadi pada pagi hari ini sepertinya tepat sekali kalau tema kita adalah memompa semangat anak-anak untuk tetap bersemangat, memompa semangat orang tua untuk tetap bersemangat mendampingi anak-anaknya. Kurang lebihnya seperti itu, Bu Ratna Siva. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk Ibu Ratna Siva. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, mari kita simak bersama. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup terdengar, nggih? Lumayan. Oke. Atau saya harus lebih dekat lagi ke ini laptop. Kebetulan saya nggak pakai apa itu mic yang bisa ini. Cukup, J? Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Bapak Ibu orang tua, Bapak Ibu guru, seluruh peserta ya acara Zoom pagi hari ini. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah bahwa kita semua masih diberi kesehatan, kita semua masih diberi kesabaran dalam menikmati, ya ada orang yang mengatakan ini cobaan atau apa ya, sesuatu yang tidak menyenangkan gitu ya, musibah gitu ya. Tapi marilah kita kembalikan semuanya kepada Allah ya. Kita tetap bersyukur. Justru dengan pandemi COVID ini kita jadi diingatkan oleh Allah bahwa jika Allah berkehendak itu apapun bisa terjadi ya. Dan semuanya mudah-mudahan membuat kita semakin meningkat keimanan kita, ketakwaan kita. Bahwa kita sebagai hamba Allah itu tidak punya kuasa apapun, gitu, Bapak Ibu semua. Jadi nampaknya Allah itu ingin menguji keimanan dan kesabaran kita. Nah, kemudian sholawat serta salam, mari kita selalu panjatkan kehadirat Rasulullah Muhammad SAW yang selalu ajaran-ajarannya itu menjadi pedoman kita semua. Nah, sekolah kita namanya SD Muhammadiyah. Nah, diharapkan kita selalu menjunjung tinggi nilai-nilai dari Rasulullah Muhammad SAW yang beliau ajarkan. Mudah-mudahan kita semua, anak cucu kita semua mendapat syafaat kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Nah, Ibu Bapak sekalian, hari ini saya diminta oleh pihak sekolah untuk sedikit memberikan masukan ya
Jujur saya tidak bermaksud menggurui, tetapi setidaknya apa yang akan saya sampaikan mudah-mudahan bisa mempermudah Bapak Ibu guru maupun orang tua dan siswa-siswa melewati masa pandemi ini dengan prestasi belajar yang tetap tetap optimal gitu ya. Jadi meskipun sekolahnya jarak jauh atau dengan daring, keterbatasan pertemuan dengan Bapak Ibu guru dan juga teman-teman, anak-anak kita tetap semangat, tetap berprestasi. Ya, insya Allah begitu. Nah, nanti saya juga akan memberikan waktu jika memang ada kesempatan untuk bertanya. Apakah materi saya sudah muncul, Bapak Ibu sekalian? Sampun. Sampun, Bu. Terima kasih. Jadi sesuai permintaan ini judulnya ya. Saya akan berbicara tentang bagaimana belajar itu tetap efektif selama pandemi. Ya, saya sudah banyak mendapatkan keluhan ya, betapa guru juga gagap ya, yang tadinya biasa mengajar di depan siswa enak, kalau ada siswa bermasalah mendekati, kalau ada respon siswa yang memperlihatkan tidak paham, guru langsung bisa mengulang atau memperbaiki cara mengajarnya biar lebih bisa dipahami. Sekarang itu menjadi terbatas. Orang tua apalagi, ini yang lebih paling banyak mengeluh ini. Ya, saya kira kita semua sering ya mendapatkan komen-komen di medsos itu, ya orang tua yang merasa tidak siap untuk menemani anaknya belajar di rumah. Orang tua yang selama ini dalam bahasa Jawa pasrah bongkoan kepada sekolah, ya toh. Pokoknya asal yang penting jam 6:30 anak sudah ditaruh di sekolah, gitu ibarat barang gitu ya. Ditempatkan di sekolah jam 6:30, nanti dijemput entah jam 11, entah jam 2 atau lebih. Orang tua sudah merasa lebih nyaman ya, orang tua bisa melakukan aktivitasnya dengan enak gitu ya, karena anak di sekolah. Tapi sekarang orang tua tidak memiliki keleluasaan itu. Orang tua harus mengontrol belajar anak, harus ikut, bahkan mungkin ikut memahami materi pelajaran. Ini kalau anak bertanya, ini maksudnya apa toh Bu? Nah, orang tua kelabakan. Wah, Ibu ya enggak tahu. Nah, itu semua ketika itu berlangsung terus-menerus, kadang orang tua ada yang, "Mbok sudah toh, meskipun COVID ya tetap sekolah saja." Nah, kan banyak nggih yang mengeluh begitu. Cobi Bapak Ibu, ada yang kok COVID-nya ora rampung-rampung, mbok gek ndang sekolah wae. Banyak nggak yang merasa begitu? Ya. Banyak, Bu. Ya, banyak sekali ya. Saya mendapat banyak keluhan seperti itu ya. Orang tua bahkan ada ya, mohon maaf, mungkin mudah-mudahan tidak ada yang di sini ya. Kok enak gurunya nggak ngajar ini, gimana ini? Nah, padahal Bapak Ibu orang tua, Bapak Ibu guru itu ya bingung. Harus menyelesaikan beban kurikulum, tapi tidak dalam suasana situasi yang seperti biasa. Itu Bapak Ibu guru ya bingung. Tak apa kayak ya ben iso murid-muridnya paham. Ngaten nggih Bapak Ibu guru nggih? Ya. Nggih, Bu. Kalau tidak diberi PR, ya nggak tahu bagaimana kemajuan anak. PR salah kabeh, ngaten nggih? Ya, jadi semua serba bingung ini, ya. Orang tua dan guru semua sama. Jadi tidak ada yang merasa lebih baik
atau lebih buruk, semua sama. Semua kita baru diuji bagaimana mensikapi pandemi ini. Nah, Bapak Ibu semuanya, seperti tadi yang sudah disampaikan Ibu Kepala Sekolah, kan seperti ini tuh bukan kemauan kita, ya, bukan kemauan sekolah, bukan kemauan Bapak Ibu guru, bukan kemauan orang tua juga, ya. Jadi semuanya harus siap untuk bertahan, ya, bertahan. Mohon maaf saya tak menutup pintu dulu. Ya, mohon maaf ini suara cucu saya kedengaran nanti. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca berita itu kan kayaknya kok di negara kita ini masih belum landai, ibarat kurva itu ya, kan dikurvakan itu belum landai. Jadi yang tadinya kita berharap mulai dari bulan apa nih Kak? Oh, kayaknya nanti bulan Juli sudah selesai. Wah, enggak selesai. Agustus, perpanjang September, gitu. Ini SK Gubernur DIY harus membatasi ya, sekolah belum boleh buka bahkan sampai akhir September. Apakah Oktober bisa? Belum. Ya kita berharap begitu, tapi kayaknya kok ini kalau melihat perkembangan trennya sekarang malah daerah yang merah tambah banyak. Jadi sekali lagi mari kita bersabar. Nggak usah ngeresulo, ya kita nikmati saja. Bagi orang tua dan guru ya dinikmati saja, memang situasinya seperti ini. Mudah-mudahan tidak lama lagi kita akan kembali seperti semula. Nah, kembali ke topik bagaimana kita bisa tetap belajar selama efektif. Dengan efektif ya. Kemudian apa yang bisa dilakukan? Nah, saya langsung saja nggih Bapak Ibu orang tua dan Bapak Ibu guru, apa yang bisa dilakukan untuk bisa belajar efektif selama pandemi? Nomor 1, baik guru maupun orang tua, apalagi orang tua ya, buat jadwal kegiatan ya Bapak Ibu orang tua, tolong meskipun seolah-olah anak itu di rumah saja, tapi tetap Bapak Ibu orang tua, apalagi ini besok udah mulai UTS, tetap harus buat jadwal kegiatan. Jam berapa anak harus bangun, jam berapa harus sarapan, jam berapa harus konsentrasi belajar. Nah, meskipun tidak persis seperti sekolah, ya, meskipun tidak persis seperti sekolah, tapi tetap harus dijadwalkan. Jadi anak jangan sampai menganggap ini libur panjang, ya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya sedih kalau jam-jam pagi, jam harusnya sekolah karena dianggap libur, malah anak-anak dibiarkan sepedaan, main bola. Nah, itu boleh, tapi tidak di jam sekolah gitu mestinya. Jadi orang tua sekarang bernegosiasi dengan anak seperti hanya sekolah, ya jamnya. Di rumah itu tetap harus belajar. Nah, tentu saja disesuaikan dengan aktivitas orang tua. Misalnya, karena anak di rumah mungkin ada ibu yang harusnya menemani, tapi karena harus masak, ya sudah dibuat ketika ibu masak itu istirahat, jamnya istirahat. Jadi kalau mungkin di sekolah jam istirahatnya jam 9, kalau sekarang ini menyesuaikan ibu masak. Misalnya istirahatnya jam 10, ibu masak untuk makan siang, misalnya begitu, ya. Sesuaikan dengan aktivitas orang tua, dan ini disepakati bersama dengan anak. Kalau pas istirahat, apa yang boleh dilakukan anak, apa yang tidak. Ya, jadi tetap harus dibicarakan bersama anak, Bapak Ibu ya. Meskipun anak kita masih SD, mereka juga punya keinginan yang harus kita hargai. Aku nek matematika aku senengnya esok, ya dah nggak apa. Jadi untuk yang matematika pagi, mungkin yang hafalan jam yang siang atau kapan, monggo ya. Jadi yang penting tetap di rumah harus ada jadwal kegiatan. Tidak kok
sak mlakune, sak dalane, bukan. Karena kalau tidak seperti itu biasanya tidak terlatih disiplin, nggih mboten? Ya. Jadi kalau tidak dibuat jadwal itu sangat rentan dengan kegiatan belajarnya itu menjadi tidak terarah, ya, tidak terarah. Sebetulnya dengan Pak Guru, Bu Guru membuat tugas, memberi itu juga bisa menjadikan jadwal, ya. Jadwal. Kalau kemudian yang berikutnya, persiapkan sarana belajar dan sarana dan prasarananya. Bapak Ibu semua, terutama orang tua, ya, seperti halnya di sekolah ada fasilitas belajar seperti bangku, kursi. Nah, mohon di rumah juga disiapkan. Jadi ya boleh sih, Bu, saya meja kursi tamu cukup bisa untuk sebagai meja belajar, boleh. Tapi yang penting adalah di saat belajar itu ya ruang tamu itu betul-betul kondusif untuk belajar. Kalau memang yang dipakai sebagai ruang belajar itu di ruang tamu. Kalau toh di kamar, ya monggo silahkan disetting bagaimana di kamar itu tetap ada meja dan kursi. Ya minimal meja lah. Soalnya kalau tidak ada mejanya, anak belajar sambil rebahan begitu ya. Nah, bablas ngantuk itu nanti ya. Jadi tetap tolong disiapkan sarana dan prasarana belajar yang memadai. Tidak harus yang mahal, tidak harus beli baru, monggo. Silahkan. Yang kira-kira di rumah bisa membuat nyaman anak belajar, monggo. Apakah misalnya membuat meja kecil sendiri dengan lesehan, atau kalau bosen belajar di ruang tamu, anak bisa di musola, misalnya di rumah ada tempat sholat, nah meskipun pakai tikar, pakai meja kecil misalnya, atau mungkin di meja makan, nah, silakan. Jadi yang penting rumah itu semua ruangan bisa menjadi ruang belajar yang menyenangkan, ya. Jadi makanya boleh mengubah-ubah secara berkala. Jadi misalnya hari ini belajar di mana, besok di mana, atau 2 hari ini di mana, besok. Mungkin kadang di belakang rumah, di halaman, monggo. Artinya bagaimana Bapak Ibu orang tua itu menyiapkan sarana prasarana itu sehingga anak tetap senang, ya. Kan mungkin kalau di kamar terus bosen, ya toh. Nah, ayo belajarnya coba di belakang rumah ada pakai meja makan digotong sebentar misalnya, silakan. Semua itu yang penting anak tetap semangat. Yang berikutnya adalah tentukan cara belajar yang sesuai. Saya lupa saya di SD Muhammadiyah Prambanan itu pernah menyampaikan ini atau tidak, tapi mungkin saya bisa ulang ya. Setiap anak itu memiliki tipe belajar yang berbeda-beda. Ya, secara sederhana ada tipe visual. Tipe visual itu anak yang kalau belajar itu senangnya dengan melihat gambar, ya mencatat, catatannya rapi, warna-warni, itu visual. Ada tipe anak yang tidak senang mencatat, tapi dia senang mendengarkan. Jadi mungkin Bapak Ibu guru juga hafal nih tipe-tipe anak yang begini ya. Anak itu kalau disuruh nyatet nggak rapi, tapi ulangannya tetap bagus karena dia punya auditory belajarnya itu dengan tipe auditori. Dia mendengarkan, dia mudah menghafal, dan biasanya dia juga senang bertanya, gitu ya. Kalau anak yang visual itu dengan melihat gambar, dengan mencatat dan sebagainya. Nah, yang ketiga ini yang biasanya agak kurang dipahami dan dianggap sulit, yaitu tipe kinestetik. Barangkali orang tua ada yang memiliki anak tipe ini, anak yang tidak bisa diam. Tidak bisa diam. Kalau disuruh belajar anteng tidak betah. Ya. Duduk 10 menit sudah kemana-mana. Maunya sambil main bola, atau sambil pegang-pegang belajar. Tidak apa-apa, yang penting tetap dia mau mengerjakan tugas, tetap dia mau
mengerjakan atau memahami pelajaran meskipun dengan cara dia. Jadi pahami tipe belajar anak Bapak Ibu ya. Kalau anak yang visual ya sarana prasarannya itu biasanya yaitu tadi kita siapkan pensil warna, kita siapkan kalau biasanya kalau dia mendownload tuh suka yang gambar-gambarnya menarik begitu. Tapi kalau anak yang auditori biasanya dia misalnya belajar sambil mendengarkan lagu atau kalau menghafal dia berbicara keras ya. Kan anak beda-beda, ada yang begitu, ada yang begini. Nah, itu orang tua dan guru juga harus paham. Atau yang kinestetik, anak belajar tapi sambil barangkali main Lego atau main, pokoknya dia harus bergerak. Nah, itu juga ada. Nah, juga sesuaikan dengan jenis tugas sekolah. Misalnya, Bapak Ibu guru membuat tugas yang tidak monoton ya, tidak hanya PR nulis kerjakan halaman sekian sampai sekian, nggak hanya itu, tapi Bapak Ibu guru juga bisa memodifikasi sesuai tipe belajar anak-anak yang berbeda itu. Jadi misalnya pelajaran IPA, mungkin anak tidak harus membaca tapi langsung praktek. Misalnya apakah disuruh menanam, mengamati ya, disuruh ke sungai, mengambil batu-batu yang ada membedakannya dan sebagainya. Misalnya begitu. Nah ini bagi anak kinestetik senang sekali. Anak visual juga senang dia bisa mengamati perbedaan-perbedaan. Nah mungkin yang anak auditori dia disuruh bercerita. Apa yang dilihat itu dia cerita. Itu anak auditori cocok. Nah jadi kita orang tua dan guru mari kita pahami tipe belajar anak dan kita menyesuaikan tugas yang ada itu dengan tipe-tipe itu. Lalu terbuka dengan keluhan. Ya, kalau anak merasa bosan, anak merasa kesulitan, Bapak Ibu guru dan orang tua juga harus mau mendengarkan. Ya, jangan dianggap anak malas, jangan. Barangkali dia kelihatan malas tuh karena nggak paham materinya. Nah, itu menjadi introspeksi semua. Disinilah pentingnya kerjasama orang tua dengan guru. Ya, kalau kesulitan, Bu, anak saya kok ini ya susah disuruh mengerjakan yang tugas Bapak Ibu ini yang ini tuh. Nah, silakan mungkin guru bisa melakukan pendekatan personal misalnya dengan menelpon atau ya bertanya secara langsung apa yang dirasa sulit bagi anak ya. Jadi diskusi antara orang tua dengan guru itu mutlak harus dilakukan karena memang semuanya harus beradaptasi dengan cara yang berbeda dari biasanya ya. Jadi guru juga harus terbuka dengan keluhan, orang tua juga harus mau membuka diri dengan masalahnya. Ya, sehingga tidak ada kesulitan yang tidak bisa diselesaikan. Nah, saya kira mungkin dari situ ada, oh sebentar, saya ya Bapak Ibu, ini kok enggak. Nah, yang berikutnya adalah media yang tepat ya. Jadi media yang tepat itu maksudnya adalah, bentar saya cek dulu. Ini kebetulan saya nggak bisa melihat tayangan saya secara utuh malah. Bentar. Bapak Ibu masih ada di ruangan? Ya. Jadi cari media belajar yang tepat. Itu maksudnya begini, Bapak Ibu orang tua. Seringkali apa yang disampaikan oleh guru, meskipun Bapak Ibu guru sudah berusaha, tapi mungkin anak masih belum paham misalnya. Nah, disinilah tugasnya orang tua untuk mencarikan media belajar yang tepat. Ya. Sekarang itu medsos atau ya banyak web-web belajar yang bisa kita
pakai ya. Artinya orang tua itu juga mau tidak mau harus tidak gaptek ya. Oh, kamu kesulitan materi apa? Misalnya materi tentang biologi. Nah, orang tua bisa mencari ya minimal bertanya Mbah Google lah. Ya. Nah, bisa juga, nah ini yang lebih diharapkan sih rekomendasi dari Bapak Ibu guru. Jadi anak-anak selain apa yang diberikan Bapak Ibu guru, kamu bisa membuka apa YouTube ini. Saya sering kok melihat di YouTube itu guru-guru yang menerangkan pelajaran ya dari yang SD, SMP, SMA, dan saya senang melihat guru-guru jadi kreatif begitu ya. Artinya ini kalau bahasa saya hikmah pandemi. Hikmah pandemi itu menjadikan banyak konten-konten pelajaran yang beredar, entah YouTube, entah ya Google atau apa yang membuat kalau kita mau memanfaatkan itu sangat bisa ya. Nah, jadi orang tua silakan mencari tambahan materi pelajaran yang bisa dimanfaatkan untuk anaknya. Ya, tentu saja sesuaikan dengan kebutuhan dan minat anak. Nah, yang berikutnya adalah yang terakhir, belajar bersama teman. Nah, belajar bersama teman. Jadi bisa saja orang tua dan anak sudah ya di rumah terus bosen gitu ya. Nah, ini bisa kadangkala itu diselang-seling ya, mungkin bertemu dengan beberapa teman, mengundang di rumah siapa begitu gantian. Tapi ingat karena ini masa pandemi tidak boleh banyak-banyak Bapak Ibu ya, misalnya dengan teman yang terdekat 5 orang misalnya, enggak apa-apa. Jadi belajar bersama teman itu juga mengatasi mengatasi kesulitan belajar dan juga mencegah rasa bosan. Ini kok kemarin nih kayak saya ya di rumah saya itu juga teman anak saya 4 orang jadi berlima dengan anak saya itu juga belajar bersama di rumah. Ya tetap protokol COVID. Saya wajibkan mereka pakai masker, kemudian tidak berdekatan, tapi juga bisa kalau bicara masing-masing bisa saling mendengarkan diskusinya, ya cuci tangan, ya sesuai protokol COVID, tapi mereka belajar bersama dan menurut mereka itu sangat menyenangkan karena bisa mengatasi rasa bosan dan juga ini. Oh, aku nggak paham yang ini. Nah, temennya mungkin bisa ngajari. Nanti gantian, temannya nggak tahu yang apa ini. Nah, jadi belajar bersama teman itu juga saya rekomendasikan. Biar anak-anak, jadi mungkin ada satu anak yang sudah nggak semangat. Nah, kalau misalnya dikunjungi temannya, terus mengajak belajar bareng, itu kan jadi bersemangat lagi. Atau kalau memang tidak bisa dengan luring ya bisa dengan daring, dengan video call. Nah ini di sini butuh kerjasama antar orang tua juga gitu ya. Jadi belajar bersama teman itu juga sangat dimungkinkan untuk mengefektifkan pembelajaran. Saya kira 5 hal itu yang menjadi pemantik diskusi kita ya pagi hari ini. Barangkali ada komentar atau pengalaman Bapak Ibu guru maupun Bapak Ibu orang tua, apakah yang saya sampaikan ini masih kurang atau ada yang belum jelas? Saya persilakan belum saya tutup dulu, ya. Iya, terima kasih Ibu Ratna Sipa yang sudah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Ada 5 poin Bapak Ibu kalau kita simak tadi tentang tip dan trik kita sebagai orang tua dalam mendampingi anak-anak kita belajar di masa pandemi seperti ini agar anak-anak kita keluar dari zona bosan. Nah, selanjutnya akan kita buka sesi tanya jawab. Tadi kita sudah memberi kesempatan kepada
Bapak Ibu wali murid yang akan live Zoom meeting, bertanyanya live langsung di Zoom ini. Adakah Bapak Ibu? Silahkan untuk unmute, lalu kita beri kesempatan untuk bertanya. Sesi pertama untuk 3 penanya Bapak Ibu. Atau boleh juga menyampaikan pengalamannya ya, sharing pengalaman selama pendampingan belajar di masa pandemi ini. Adakah? Bertanya itu Arif orang tua. Oh, dari Bapak Arif dari Bitung, Bu Ratna Siva. Pak Arif langsung live Zoom meeting ya. Unmute, kamera dihidupkan dan langsung bisa bertanya kepada Ibu narasumber. Terima kasih Mr. Mumun atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semuanya. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul dan bergabung di sini dalam acara parenting. Dan acara ini saya rasa sangat-sangat bermanfaat sekali buat kita khususnya sebagai orang tua, apalagi di masa-masa pandemi ini. Dalam kesempatan ini, saya hanya ingin sharing sedikit apa yang terjadi di keluarga saya, yang mungkin juga ini juga dialami oleh bapak-bapak ibu orang tua lainnya. Terus terang Ibu Ratna, saya ini sekarang berada di Bitung, Sulawesi, Ibu. Oh. Karena memang tuntutan kerja saya kebetulan nyangkul saya di Bitung, Sulawesi. Ya, Masya Allah. Ya, jadi terus terang saya nggak bisa secara langsung untuk mengawasi anak-anak, khususnya dalam kegiatan belajar. Otomatis full semuanya beban itu ditanggung oleh istri saya. Ya. Dalam proses belajar daring ini tentunya membawa dampak yang sangat-sangat kompleks, baik bagi guru, siswa, maupun bagi kami sebagai orang tua, seperti yang disampaikan tadi oleh Bu Ratna juga. Yang awalnya guru mungkin nggak bisa gaptek, sekarang harus belajar dan harus mau, jadi sekarang udah bisa. Terus seperti di keluarga kami, alhamdulillah kami dikaruniai 4 anak, Ibu. Kebetulan yang terakhir juga baru 6 bulan. Oh, masih baby. Dan ya? kebetulan lagi saya udah 3 tahun di sini di Bitung, sehingga harus berpisah dengan anak-anak. Praktis mungkin ini membuat, saya tahu sangat membuat repot istri saya yang berada di rumah sendirian dan harus mengawasi anak 4 orang, apalagi ditambah beban 6 bulan terakhir ini kami ditambahi anak 1, alhamdulillah. Yang menjadi kendala, kita sudah berusaha untuk selalu mengingatkan anak, baik istri saya secara langsung maupun saya dari sini, saya sering video call, saya sering WA, agar anak-anak itu bisa istilahnya mengerti bahwa apakah suara saya masih kedengaran, Ibu? Teruskan aja. Ya. Oh iya, ya, oke. Yang menjadi kendala, kita sudah berusaha nih untuk mengingatkan anak-anak untuk belajar. Karena tadi disampaikan memang saat ini itu bukan liburan buat mereka, tapi hanya pindah tempat belajar yang awalnya di sekolahan, sekarang mereka harus belajar dari rumah. Ya. Namun yang menjadi masalah, kan banyak anak-anak di sekitar rumah tinggal kita juga. Dan mereka itu banyak yang, apa ya, istilahnya, ya banyak menganggap, lah mumpung kondisi seperti ini, gitu loh. Ya. Jadi nganggap libur, sehingga mereka bermain-main di sekitar rumah, yang membuat anak kami juga mungkin, waduh, itu teman-teman aja pada main, masa saya harus belajar?
Ya. Sebenarnya mungkin muncul seperti itu, Ibu. Ya. Dan ini saya sampaikan biar anak saya juga mendengar, karena kebetulan anak saya juga ikut di rumah, biar mungkin lebih paham dan mengerti bahwa itu bukan liburan, jadi hanya pindah sehingga harus tetap bisa mengatur waktu. Ya. Jangan sampai ada pemikiran bahwa saat ini libur, bebas, bahkan mandi saja males itu. Ya. Jadi kami merasa istilahnya memang harus ekstra untuk mengawasi mereka. Apalagi saya nggak bisa bayangin istri saya di rumah sendirian harus ngawasin empat orang anak gitu, Bu. Boleh tahu yang paling besar umur berapa, Pak? Yang paling besar kelas 2 di SMA 1 Kalasan. Yang nomor 2 kelas 2 di SMP 1 Kalasan. Yang nomor 3 di SD Muhammadiyah Prambanan. Yang terakhir 6 bulan, Ibu. Insya Allah. Saya langsung komen nggak apa-apa ya, Pak Arif ya? Ibu, mungkin itu sharing saja, Ibu. Terima kasih banyak atas ilmu yang telah disampaikan tadi, dan itu sangat bermanfaat buat kami semuanya. Akhir kata, akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif, terima kasih tadi cerita dan keluhannya ya. Tapi kalau saya melihat tadi ya, Pak Arif merasa sulit untuk mengendalikan anak yang belum memiliki kesadaran bahwa situasi sekarang ini bukan liburan, tapi sebetulnya sekolah hanya pindah tempat, itu betul. Hanya memang ya kita juga bisa mentoleransi hal-hal. Misalnya begini Bapak Ibu semua ya. Terserah Bang Dik. Anak saya kok nggak mau mandi, ya biarkan. Kalau memang saatnya belajar, dia yang penting belajar. Jadi jangan nggak boleh belajar kalau nggak mandi, harus mandi lah. Padahal dia nggak mau mandi. Akhirnya apa yang terjadi? Ya nggak mandi, apalagi belajar, kan begitu. Ya, jadi maksudnya kita harus fleksibel juga sebagai orang tua untuk ya wes, kan yang paling penting belajarnya, atau ya seperti kita kalau yang penting sholat, yang penting ngajinya, yang penting belajarnya, ya bahwa misalnya mandi nanti ya sudah dibolehkan gitu loh. Jadi kita harus bisa memprioritaskan hal-hal yang lebih penting sehingga tidak terjadi crash dengan anak. Itu tadi yang saya bilang, ada toleransi-toleransi yang kita berikan, yang penting tujuan mereka tetap beribadah, belajar itu dijalankan. Yang kedua, kalau saya melihat situasi di dalam keluarganya Pak Arif, saya menyarankan untuk melibatkan kakak-kakaknya. Jadi yang sudah SMA mungkin diberi tanggung jawab untuk juga menghandle adiknya. Ngaten lho. Jadi yang mungkin yang SMA ambil yang SMP. Nah, yang SMP diberi tugas juga menghandle yang SD sehingga beban Bu Arif tidak terlalu berat ya, dan tugas Pak Arif dan Bu Arif ya mensupport mereka. Jadi misalnya kakak merasa kok adiknya susah diberitahu, adiknya ngeyelan misalnya, nah itu baru kita berperan. Tapi jangan semua dihandle sendiri. Saya juga membayangkan Bu Arif sangat kerepotan, ya. Tapi alhamdulillah putra-putri Pak Arif kan ada yang sudah SMA, ada yang sudah SMP. Jadi dilibatkan ini juga bagus untuk membuat suasana belajar di rumah itu menjadi saling mensupport begitu, ya. Jadi kakak membimbing adik, adiknya lagi membimbing adiknya lagi, ya. Jadi insya Allah semuanya tetap belajar bersama dan saling mensupport. Saya kira itu sementara, mungkin karena ada yang lain, monggo Pak Amun. Lumayan ramai. Maaf, ya. Bagaimana Pak Arif sudah cukup jelas dengan penjelasan dari Bu Ratna. Jadi intinya adalah pelibatan dari kakak-kakak, gitu ya. Kakak-kakak bisa
bisa apa? Bisa diajak aktif untuk mendampingi adik-adiknya. Ada Mas Arfi, Mbak Arfi, seperti itu ya, Pak Arif. Siap, Mister. Selamat juga Pak Arif, ternyata kagungan ini ya, baby ya. Iya, alhamdulillah udah 6 bulan, Mister. Iya, terima kasih atas atensinya. Untuk selanjutnya, Bu Ratna Siva masih ada satu pertanyaan yang dikirimkan melalui private chatting. Kita bacakan ya, Bu Ratna Siva. Tadi juga ada yang angkat tangan, Ibu siapa gitu kalau tidak salah. Sebentar dulu, kita akan bacakan satu pertanyaan yang diajukan ke kami lebih dahulu. Satu, ya, dan satu lagi yang tunjuk tangan tadi ya. Jadi nanti kita ada 3. Ini dari wali siswa Hamdan Pandega kelas 1, Ibu. Ketika pandemi dan masa pembelajaran jarak jauh ini, mau tidak mau, orang tua berperan sebagai guru yang juga bertugas untuk transfer of value dan transfer of knowledge. Yang ingin kami tanyakan, Ibu, terutama bagi anak-anak kelas 1 yang harusnya ketika sekolah akan menjadi sarana mengembangkan tahap sosial dan emosionalnya, karena kondisi di rumah dan meminimalisir keluar rumah, kira-kira apakah fase yang harusnya berkembang ini menjadi terhambat? Apakah ada dampaknya di kemudian hari? Transfer of value, saya malah baru dengar ini Bu Ratna. Oh, value. Oh. Transfer of value dan transfer of knowledge, apakah akan ada kendala? Itu Bu Ratna. Langsung saya jawab, Pak. Monggo Ibu. Sebetulnya perkembangan itu tetap berjalan, hanya mungkin bentuknya menjadi lain. Ya, betul. Tadi misalnya kan sekolah itu kan antara lain meningkatkan kompetensi sosial. Anak jadi bergaul dengan teman, anak belajar untuk toleransi dengan teman, anak belajar berkomunikasi dengan teman. Nah, sekarang dengan situasi pandemi ini menjadi agak terhambat. Nah, sebetulnya kita sebagai orang tua bisa mengatasinya dengan apa? Dengan tetap menjalin komunikasi dengan teman-temannya meskipun mungkin terbatas. Jadi ya entah itu dengan Google Meeting atau apalah yang membuat komunikasi dengan teman itu tetap ada. Hanya memang saya juga paham ya karena masih kelas 1 SD ya tidak lancar kakak-kakaknya mungkin ya, kalau udah kelas 6 bisa telepon sendiri mungkin ya, tapi anak-anak sekarang kayaknya juga nggak kalah canggih nggih Pak Mumun nggih. Artinya meskipun kelas 1 ya sudah apa istilahnya nggak gaptek gitu loh. Jadi ibu kalau memang ibu ingin anaknya tetap mengembangkan kompetensi sosial entah kepada guru maupun teman, ya ibu fasilitasi. Mungkin seminggu sekali ada ngobrol dengan guru yang itu anak bisa bercerita misalnya kepada guru wali kelas atau guru yang dia merasa dekat. Nah, mungkin bisa itu dilakukan. Kemudian juga ngobrol dengan teman. Jadi ada kesempatan yang diberikan oleh orang tua untuk anak tetap bisa berinteraksi sosial. Betul. Pertanyaan Ibu tadi bagus. Jadi memang daring ini jangan sampai anak kita betul-betul menjadi hidupnya itu hanya dengan laptop atau dengan HP. Tapi kita juga sebisa mungkin di saat-saat tidak pembelajaran yang formal atau tidak jam belajar, anak tetap diajak keluar Bapak Ibu semua. Ya, tapi jangan berkerumun. Jadi misalnya diajak entah itu jalan-jalan kemana, melihat jalanan yang sambil ngobrol begitu ya, atau mungkin kalau toh berkunjung ya tetap dengan protokol COVID tapi tidak sering-sering dan juga tidak terlalu lama. Jadi misalnya kalau berkunjung ya jangan lebih dari 2 jam, tetap memakai masker, cuci tangan, jaga jarak itu. Jadi tidak kok terus di rumah terus, tapi kita tetap menggunakan itu meskipun dengan suasana yang berbeda, dengan cara yang juga berbeda. Saya kira itu.
Terima kasih Bu Ratna. Jadi intinya memang kembali orang tua dituntut kreatif untuk bagaimana agar sisi sosial emosional mereka tidak terus ditinggalkan, bisa bersosialisasi itu lewat media gitu ya Bu. Ya, Bu. Kalaupun memang harus komunikasi tatap muka langsung, tetap patuhi protokol. Ya. Demikian wali dari Mas Hamdan Pandega. Masih ada satu, kita beri kesempatan untuk yang tunjuk jari tadi, Sinten. Satu lagi sebelum Sinten, Bu. Monggo Ibu atau Bapak yang tadi tunjuk jari. Siapa? Bapak Ibu admin mungkin bisa dibantu tadi yang ingin mengajukan pertanyaan. Mbak Cila mungkin? Selamat pagi Bu Ivana. Mboten wonten? Sebentar, ada yang masuk di chatting WhatsApp saya. Ibu Ratna Siva, ada pertanyaan dari Wali Jauda kelas 3B. Monggo. Bu Ratna Siva, selamat pagi. Pagi. Bagaimana cara membuat anak lebih konsentrasi dalam belajarnya dan lebih bertanggung jawab dalam tugasnya, seperti anak-anak patuh terhadap gurunya, karena ada kecenderungan anak-anak lebih ngeyel jika dengan orang tuanya. Itu Bu, pertanyaan dari Ibu Mbak Jauda kelas 3B. Mohon bantuan dijawab. Betul. Bapak Ibu sekalian, ya salah satu hikmah pandemi ini adalah sarana untuk refleksi diri orang tua. Sarana untuk refleksi diri orang tua bahwa karena sekarang anak hampir sebagian besar waktunya itu di rumah, maka komunikasi yang ada antara orang tua dan anak itu menjadi teruji sekarang. Ya, apakah anak kita itu tetap nyaman atau menjadi tidak nyaman? Nah, kalau menjadi tidak nyaman, maka kita harus introspeksi sebagai orang tua. Misalnya, kok anak saya ngeyelan? Mungkin kita harus refleksi. Jangan-jangan dia sering melihat. Mohon maaf Bapak Ibu semua ya. Anak itu kan saya selalu bilang, anak itu peniru yang sangat baik. Ya, kalau Bapak Ibu, orang tua dan guru itu memberikan materi atau memberikan nasihat, ya, memberikan suatu pengetahuan atau nasihat kepada siswa, kepada anak, ditangkap 75% itu sudah bagus. Ya, 75% dia nangkap itu sudah bagus. Biasanya itu sekitar 50-60, itulah sebabnya kenapa dalam memberikan pembelajaran itu perlu ada pengulangan, perlu ada latihan, gitu. Nah itu fungsinya adalah untuk meningkatkan dari yang pahamnya, kalau langsung diberitahu pahamnya 60%, dengan adanya pengulangan, dengan adanya latihan itu bisa meningkat. Itu kalau dari segi kognitifnya. Nah, tapi Bapak Ibu semua, anak itu peniru 200%. Yes, saya sering sekali mengatakan ini kepada para orang tua. Jadi, kalau Bapak Ibunya itu suka, mohon maaf ya, nasehatin atau bahasa anak-anak suka nyeramain gitu ya. Tapi yang mereka lihat tidak sesuai dengan apa yang diceramahkan oleh orang tuanya, ya yang terjadi adalah dia tidak akan pernah mau mendengarkan. Tapi dia justru mencontoh apa yang dilihat itu jauh lebih banyak. Jadi sekali lagi jika memang ada akhlak anak di masa pandemi ini jadi kelihatan, maka kembali lagi, ini refleksi buat orang tua. Mungkin kita perlu mengajak bicara baik-baik. Nah, mungkin dalam situasi yang nyaman ya, tidak dalam situasi yang dia tidak nyaman, Bapak Ibu nyaman, anak nyaman, entah itu ketika makan bersama, atau habis sholat, jamaah, atau
pas pergi rekreasi, kan seneng tuh, semuanya dalam kondisi seneng toh. Nah, sambil ditanya, kamu kenapa ya kalau ngomong sama ibu suka bentak gitu? Sebetulnya yang kamu rasakan apa? Atau ya, kalau introspeksi tadi kan ya kita sendiri harus memperbaiki komunikasi dengan pasangan, entah ibu dengan bapak atau bapak dengan ibu, yang misalnya mungkin secara tidak sadar banyak ngomongnya keras dan itu yang dilihat anak, ya jangan salahkan anak kalau dia keras. Misalnya begitu. Ya, jadi anak itu tidak mungkin Bapak Ibu, tidak mungkin nemu nak wangsit gitu, enggak. Ya, jadi anak itu selalu yang dilakukan itu tidak jauh dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang dia alami di rumah. Ya, karena keluarga adalah guru utama dan pertama anak itu orang tuanya. Jadi mohon maaf kalau saya agak melebar ya, karena saya perlu meluruskan ini dulu. Problem-problem yang dialami oleh orang tua dan guru ya, terutama orang tua, maka mau tidak mau dia harus flashback apa yang sudah dilakukan orang tua kepada anak. Ya, saya pernah kasus gitu ya, orang tua mengeluhkan anaknya suka banting-banting, misalnya begitu. Banting, pokoknya anaknya kalau nggak suka sesuatu itu nggak ngomong baik-baik tapi langsung banting-banting. Orang tuanya mengeluhkan ke saya. Anak itu waktu itu sudah sekitar SD kelas 5 atau kelas 6 gitu. Nah, saya tanya, dia bisa belajar perilaku itu dari mana ya? Apakah Bapak Ibu juga kalau konflik suka banting-banting? Saya tanya begitu langsung saja. Wah ya enggak Bu, kami baik-baik saja. Tolong coba diingat-ingat. Pernahkah Bapak Ibu konflik banting-banting? Nah, saya ini akhirnya mereka mau ngaku. Ya itu kan dulu Bu, waktu kami masih 5 tahun pertama perkawinan. Jadi anak masih umur 2-3 tahun. Ya, meskipun dia masih umur 3 tahun, dia sudah bisa melihat bahwa kalau tidak senang, itu bisa mengekspresikannya dengan banting. Nah, seperti itu loh Bapak Ibu. Ya. Dan itu kita nggak perlu cari orang lain. Ya, kita introspeksi dulu orang tua. Ya, kalau pengen anaknya sopan, ya kita sendiri dalam berkomunikasi di rumah sopan nggak? Kalau pengen anaknya ibadahnya rajin, orang tuanya ibadahnya rajin enggak? Kalau kita ingin anak kita rajin belajar, orang tuanya mendukung enggak? Misalnya, yo nak, kamu belajar ya udah. Ibu juga belajar nih. Ibu kemarin baru beli buku dari Togamas nih. Ibu juga mau baca-baca. Ini Ibu belajar nih. Nah, kayak gitu kan pasti anak juga ini beda toh. Kalau misalnya toh, kamu itu belajar, ibu nonton TV itu, ibu nonton TV aja, kamu tugasnya belajar, ya nggak bisa. Jadi apalagi untuk anak SD, nggih, Bapak Ibu semua, anak SD itu mohon diingat ya, masa SD itu adalah pembentukan karakter. Dan itu fungsi keluarga dan sekolah itu menjadi penting. Sekolah bisa nomor 2, tapi nomor 1 dari orang tua. Kalau dia sudah SMP, itu nanti dia sumber belajarnya dari teman. Ya, udah mulai. Tapi kalau SD masih dari orang tua. Nah, itulah sebabnya membesarkan anak usia SD itu penuh dengan nilai-nilai yang ingin kita kembangkan. Nah, dalam kesempatan ini saya juga berterima kasih kepada para guru. Ya, saya kalau udah ngomong seperti ini mesti saya nangis, Bapak Ibu orang tua. Anak saya 4. Anak saya Pak Mumun tahu itu. Dulu yang nomor 1 itu muridnya Pak Mumun di SD Muhammadiyah Condong Catur. Semua anak saya sekolah di SD Muhammadiyah Condong Catur karena yang paling dekat dengan rumah kami. Rumah saya juga di Condong Catur. Dan saya merasa mengapa anak saya kalau orang bilang berprestasi semua,
itu saya harus mengakui bahwa itu ada peran Bapak Ibu guru yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu guru di SD yang membuat anak-anak kami itu punya motivasi berprestasi yang baik, punya apa ya, etika yang baik. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu semua, kita bersyukur anak kita sekolahkan di SD Muhammadiyah. Mudah-mudahan para gurunya itu benar-benar selalu amanah ya, mengajari anak kita untuk beribadah yang benar, berakhlak yang mulia, dan itu saya rasakan. Jadi kalau anak saya mungkin ini bukan berniat ria sombong, bukan, tapi cuman ya biar Bapak Ibu ini aja lah, punya harapan juga kepada putra-putrinya ya. Alhamdulillah anak saya itu yang nomor 1 S1 di Jepang, S2 di Inggris. Anak saya yang nomor 2 masih kuliah di Jepang semester 7. Anak saya nomor 3 lulus SMA ini, dan insya Allah sebetulnya September ini berangkat ke Jepang karena dapat beasiswa juga di sana. Tapi ini karena pandemi jadi masih online. Yang nomor 4 itu juga masih SMA, baru kelas 1, kemarin masuk SMA 3 Pak Manaba. Dan ya alhamdulillah semua anak kami ya sidik-sidik ya punya prestasi lah ya, semuanya oli matematika waktu SD, SMP, bahkan yang paling kecil ini mohon doa restunya. Dia meskipun waktu itu SMP, tapi sudah mengikuti Olimpiade SMA bidang komputer informatika, dan alhamdulillah beberapa hari yang lalu keluar pengumuman dia lolos menuju nasional. Jadi dan sekali lagi saya berterima kasih kepada para guru yang sudah membantu kami orang tuanya mencetak anak-anak, mewarnai anak-anak kami. Saya kira mudah-mudahan jawaban saya tidak kemana-mana ya, tapi saya hanya ingin mengingatkan, menyemangati Bapak Ibu semua para orang tua. Ayo, kita sudah menyekolahkan anak kita di sekolah yang baik, maka di rumah juga kita konsistenkan ya kebaikan itu. Monggo Pak Mumun, jika ada lagi. Iya, terima kasih Bu Ratna Sifa. Intinya adalah anak adalah cerminan orang tua. Bagaimana anak-anak kita adalah kita tempo dulu. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi tadi dicontohkan Bu Ratna Sifa, alhamdulillah keempat putranya semuanya berprestasi luar biasa. Itu adalah cerminan orang tuanya yang luar biasa juga seperti pada pagi hari ini. Dan tentunya saya bilang dari guru itu. Dan tentunya juga ini akan selanjutkan ada ini apa Bapak Ibu, pengaruh dari lingkungan ya, baik itu lingkungan sekolah ataupun lingkungan masyarakat yang mencetak pribadi dari putra-putri kita. Mungkin seperti itu. Masih ada 5 menit Bapak Ibu, masih ada 5 menit sebelum kita tutup. Masih adakah yang ingin bertanya? Satu lagi? Oh, sepertinya sudah tidak ada. Nggih. Ya, sebagai closing Bu Ratna Sifa, tadi Bu Ratna Sifa juga belum menutup. Barangkali ada pesan lagi untuk kami Sivitas Akademika SD Muhammadiyah Prambanan, baik itu Bapak Ibu wali murid, anak-anak kami siswa-siswa ataupun kami sebagai guru di SD Muhammadiyah Prambanan. Monggo Bu Ratna Sifa. Terima kasih Pak Umun. Jadi kembali lagi bahwa situasi ini memang situasi yang tidak kita inginkan, tetapi tetap harus diterima dengan rasa syukur ya, bahwa situasi kita tidak bisa berinteraksi secara langsung, metode belajar yang harus kreatif untuk diperbarui terus karena kaitannya dengan semangat belajar anak ya, di samping tadi yang sudah saya sampaikan. Saya ingin berpesan kepada yang pertama Bapak Ibu guru SD Muhammadiyah Prambanan ya, bahwa sekarang ini juga menjadi ladang amal soleh yang lebih banyak buat para Bapak Ibu guru. Untuk apa? Ya untuk membuat metode-metode pengajaran yang berbeda, yang bagaimana caranya siswa itu bisa lebih baik ya
daripada hanya sekedar misalnya mendapat tugas dan sebagainya. Ya, saya terkesan Bapak Ibu guru ada itu di YouTube, kalau cari ada di sekolah mana itu ada Bapak Ibu gurunya itu yang setiap minggu bergilir, bukan setiap minggu, setiap hari. Jadi setiap hari itu bergilir, muridnya itu dibuat kelompok-kelompok kecil dan Bapak Ibu gurunya mendatangi. Misalnya, saya nggak tahu di SD Muhammadiyah Prambanan sudah ada belum, atau sekarang kayaknya tadi sudah disampaikan Bu Kepala Sekolah ada semi luringnya nggih Pak Mumun nggih? Iya, ada Ibu. Ya, mulai minggu ini. Tapi mungkin luringnya juga ini ya Pak Mumun ya harus dijaga ya, tidak berkerumun terlalu banyak ngaten nggih. Nah, artinya kalau memang betul-betul daring misalnya, tetap Bapak Ibu guru bisa berkunjung ke siswa untuk bisa mengecek bagaimana kondisi pembelajaran siswa tersebut di rumah. Misalnya kok tidak kondusif di rumah, apa solusinya? Mungkin dia bisa bergabung dengan temannya yang tidak jauh rumahnya misalnya. Karena saya sendiri juga paham gitu ya, situasi di setiap rumah siswa itu tidak sama. Jadi di sini memang butuh kerjasama orang tua dengan guru untuk saling berkomunikasi dan juga kesepakatan. Misalnya ada orang tua di antara di kelas Bapak wali kelas itu mungkin ada orang tua yang rumahnya cukup lapang misalnya, mungkin bisa dijadikan sentra belajar ya untuk 5-6 anak begitu dan bapaknya. Jadi karena ini masih SD ya, jadi SD itu ya harus dipahami kemandirian itu belum terlalu terbentuk begitu. Gitu. Kalau udah SMP, SMA itu belajar dengan daring itu insya Allah bisa diandalkan gitu ya. Tapi untuk SD itu masih sangat butuh sentuhan orang dewasa. Dalam hal ini orang tua dan guru. Jadi monggo Bapak Ibu guru SD Muhammadiyah Prambanan selain juga membuat program di sekolah juga jangan lupa untuk menyapa murid-muridnya ke rumah. Saya kira orang tua juga akan sangat senang. Dan mudah-mudahan bagi Bapak Ibu orang tua tetap selalu semangat, tidak mengeluh, ya tidak ada gunanya mengeluh. Yang dikeluhkan nggak dengar ya. Kita mau mengeluh tentang COVID lah. COVID-nya aja nggak kelihatan gitu ya. Jadi yang penting kita terima saja kondisi pandemi ini dan kita berusaha melakukan yang terbaik dan yang penting jaga kesehatan ya Bapak Ibu sekalian dan tetap bersyukur, berpikir positif bahwa COVID ini tetap ada hikmahnya buat kita semua. Saya kira itu. Terima kasih. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Kalau ada hal-hal yang ingin dikonsultasikan secara pribadi, saya juga membuka diri. Silakan nanti kalau butuh nomor saya bisa bertanya kepada Bapak Ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah memberikan begitu banyak ilmu dan materi kepada kita sebagai pendamping anak-anak, baik itu kami guru ataupun Bapak Ibu orang tua di rumah, karena akhirnya saat ini dalam suasana seperti ini kita semuanya adalah guru bagi putra-putri kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Ratna Siva bisa menjadi referensi, bisa menjadi acuan dalam pendampingan putra-putri kita, dan tentunya kita berharap pandemi COVID-19 ini segera berakhir, keadaan kembali normal, kita semuanya sehat dan semuanya berjalan seperti sedia kala. Harapan kita bersama seperti itu. Ya. Kita aturkan terima kasih kepada Ibu Ratna Siva dan juga kepada Bapak Ibu wali murid semua, serta anak-anakku yang ternyata tidak sedikit yang ikut menyimak pengajian kita pada pagi hari ini. Kita aturkan terima kasih. Masih ada beberapa pertanyaan, tetapi nanti mungkin akan kita sampaikan langsung melalui WhatsApp, nomor WhatsApp Bu Ratna Siva, ngaten ya Bu Ratna? Monggo. Ya, juga nanti mohon izin nomor WhatsApp Bu Ratna kami share di grup orang tua. Barangkali nanti ada orang tua yang mau
bertanya secara private ke Bu Ratna Siva, apakah diizinkan? Insya Allah, selagi saya bisa membantu. Ya, insya Allah. Terima kasih Bu Ratna Siva dan Bapak Ibu, anak-anakku semua, marilah pertemuan kita melalui live Zoom meeting pagi hari ini kita tutup, tapi sebelum kita tutup, Pak Guru umumkan bahwa live Zoom meeting pada kesempatan pagi hari ini ada kendala saat mau di live YouTube, tetapi sudah kita rekam dan nanti akan kita siarkan melalui channel YouTube sekolah. Ya, jadi yang mungkin belum bisa mengikuti pada pagi hari ini atau mengikuti hanya setengah dan seterusnya, nanti akan disajikan live Zoom meeting pada pagi hari ini melalui channel YouTube sekolah. Demikian, marilah kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan selamat menempuh PTN untuk anak-anakku. Mohonkan pendampingan lebih intensif lagi dari Bapak Ibu orang tua di rumah dan kita berharap selalu diberi kesehatan. Demikian, banyak kekurangan dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oi, 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 oi. Apa yuk? Halo guys. Mohon maaf Bapak Ibu, masih ada satu sesi. Bu Ratna Siva masih ada enggak ya? Bu Ratna? Aduh, mohon maaf. Kita masih ada satu sesi ternyata foto bersama Bapak Ibu. Nah, kita foto bersama. Caranya bagaimana? Bapak Ibu atau anak-anakku posisi tangan di depan dada ya, kayak macam. Nah, semua video diaktifkan, tangan di depan dada. Ini saya malah tangan satunya memegang HP. Jadinya. Saya bagaimana? Tripod saya ambruk. Ya sebentar, saya akan atur. Bapak Ibu dan anak-anakku masih on nggih? Udah pada tidak. Allah, masih. Masih sekitar 80-an partisipan. Nah, masih ada 80-an, masih cukup banyak untuk memenuhi layar. Ya, anak-anak itu kita tangan di depan dada, Bapak Ibu juga, Bapak Ibu guru. Nah, apakah dengan hitungan ketiga ya? 1, 2, 3. Ya, satu lagi. Ya. 1, 2, 3. Sudah. Ya. Terima kasih sudah cukup. Terima kasih Bapak Ibu atas atensi pada pagi hari ini. Senang sekali meskipun dalam suasana yang terbatas. Harapannya kita bisa bertemu lagi dalam suasana yang kondusif dan normal kembali. Dan selamat pagi. Dadah. Uy, uy, uy. Dadah. Dadah, Mister. Ya, dadah. Terima kasih. Izin le, Mr. Mumon.
Sudah. Bisa rubah
Mr. Lukman. Ya, jangan. Solimi. Halo guys. I wonder how I Oh, yesterday when I was Aduh. Halo. Hai, Gemai. Para punten Kang Teteh. Halo. Demento. Aku Giska. Kalian siapa? Aku. Jadi sapa aku nggak iso. Jadi sapa aku nggak iso. Elengku nggak retol loh. Terus apa makeupku jangan dengan fresh. Iya, apik Halo Miss Devi. Miss Devi. Hah? Fuck you. Halo Miss. Aku Giska. Aku Giska Miss. Miss Devi. Miss Devi apa? DP. Bukan ngomong. Jangan dikit loh. Miss Devi. Enggak, tapi tinggal lu. Gamenya terasi. Miss Devi, reconnecting.
Bis kawan. Tak jenenge bisa. Salat Miss.